Oke, halo semuanya, selamat datang lagi ya di channel ini. Oke, di video terakhir kita udah belajar ya tentang network security dan gimana cara attack ya. So, di video ini kita akan belajar beberapa device yang advance ya, beberapa device yang sering dipakai ya di networking yang zaman modern kali ini gitu. Jadi, ini adalah device yang tidak biasa ya, atau apa namanya, eh seperti fitur-fitur di dalam networking yang sebenarnya nggak wajib ada gitu, tapi very very nice to have ya. Kalau misalkan kalian punya ya fitur-fitur ini di network kalian. Oke, jadi yang pertama ada namanya VPN teman-teman ya. Gue yakin kalian pasti sering mendengar arti VPN ini ya, karena akhir-akhir ini marketingnya sangat sangat keras gitu. Jadi misalkan ada NordVPN, misalkan OpenVPN, Cloudflare VPN, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sekarang kita akan mencoba mengerti apa sih VPN itu gitu ya, dan apa jadi kita nggak hanya tahu VPN tuh bisa ini, tapi kita bisa tahu maksudnya apa gitu ya. So, VPN itu kependekan dari Virtual Private Network, teman-teman ya. Jadi ini adalah teknologi yang bisa membuat kita membuat koneksi yang secure ya, yang aman di network yang less secure gitu. Jadi that's why kadang-kadang ya iklan dari VPN itu mereka bondong-bondong untuk bilang kalau pakai VPN bisa lebih aman ya. Jadi VPN tuh ya lebih secure ya teman-teman. Tapi harus diingat dulu, VPN tuh harus pakai vendor yang pas gitu ya, vendor yang udah terpercaya. Jangan VPN yang abal-abal, karena VPN abal-abal tambah nggak secure lagi ya, karena mereka bisa lihat data kita gitu. Karena VPN tuh sebagai penengahnya ya, antara ketika kita mau melakukan koneksi dengan server, VPN tuh tengah-tengahnya. Jadi ketika VPN-nya itu nggak trusted, dia jadi bisa kayak main in the middle attack gitu ya. So, VPN itu secara umum digunakan untuk melindungi privasi dan mengencrypt data ya, membuat itu susah untuk third party ya, pihak ketiga untuk nge-track online aktivitas atau mengintercept data gitu. Bukan susah sih, tapi lebih ke apa namanya? Karena encrypted ya. Jadi VPN tuh nggak ada kaitannya dengan apa ya, memberikan lapis baja gitu kepada hacker. Jadi hacker nggak bisa main the middle attack, nggak ya. Jadi tetap bisa main in the middle attack, tapi datanya di encrypt gitu ya. Nah, jadi ada beberapa protokol VPN itu, tapi nanti aja ya. Sekarang kita lihat ilustrasinya dulu nih yang di sebelah atas ini ya. Jadi let's say di sini ada sebuah network ya. Ini kan bendera apa negara Amerika ya, USA. Jadi let's say ini misalkan di bagian West Coast-nya ya, di bagian California misalkan, terus ini misalkan di bagian New York-nya ya. Jadi dia punya dua network ya. Let's say ini ada suatu company ya, company let's say ABC gitu ya, atau 62 SWE deh ya. Dia punya cabang di California, satunya di uh, let's say New York gitu ya, atau New Jersey gitu. Nah, jadi kedua cabang ini ya, dia kan harus saling berkoneksi gitu ya. Tapi eh ya dia kan jauh jaraknya. Jadi mau nggak mau dia lewat internet gitu. Nah, tapi gimana ya misalkan ada komputer di sini ya, kita mau mengakses lewat yang di West Coast sini ya, yang di California. Tapi kita mau mengakses server yang di sini gitu. Tapi ya, tapi servernya ini kan misalkan kita pakai SSH ya, berarti kan dia buka port 22 nih. Tapi kan akan sangat-sangat tidak aman teman-teman ya, ketika kalian membuka port 22 ini lewat internet gitu ya. Ini unsecure nih ya. Ini unsecure. Nah, jadi solusinya gimana gitu ya? Karena ya bisa aja di sini ada firewall-nya ya, yang ngeblok apa no matter what gitu. Gua nggak mau tahu, no matter what firewall ini harus ngeblok port 22 yang dari luar masuk ke dalam gitu. Jadi ya nggak bisa connect gitu ya. Nah, solusinya adalah ya dibuat satu network aja, ini sama ini ya. Dibuat satu network aja gitu. Nah, kalau satu network kan nggak peduli firewall ya, jadi itu kan tetap di dalam secure network ya, tetap di dalam suatu RT yang sama, jadi aman. Nah, tapi ketika di luar ya, ketika udah di internet itu jadi nggak aman. Ya, jadi kalau di dalam ya, ya udah firewallnya nggak peduli, kalian bisa melakukan apa aja gitu. Nah,
Tapi kan aneh ya, gimana caranya bisa mengkonekkan dua wilayah ini jadi satu network yang sama gitu. Apakah kita ada switch di sini ya, kabelnya sampai sini? Nah, ini kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin ada kabel yang bisa sepanjang ini gitu. Dan bila mungkin pun ya, let's say kita gila ya, bila mungkin pun pasti cost-nya kan gede-gede banget ya. So, teknologi VPN ini dipakai untuk seperti itu ya, untuk menciptakan terowongan ya. Biasanya namanya adalah tunnel gitu. Tunnel, terowongan. Nah, jadi tunnel di sini, kenapa sih namanya tunnel? Karena tunnel itu semacam terowongan yang mungkin satelit tuh nggak bisa lihat di dalamnya tuh apa ya. Nah, jadi tunnel itu sama halnya dengan encryption sebenarnya ya. Encryption by default. Encryption by default. Ya, by default. Jadi kadang juga ada tuh namanya SSH tunneling gitu ya. Jadi mungkin mengencrypt datanya lewat SSH seperti itu ya. Nah, mungkin kalau SSH kalian bertanya-tanya nih ya, kalau SSH kan udah di-encrypt ya. Kenapa sih nggak lewat unsecure aja gitu ya? Ya, tapi karena we never know ya. Bisa aja namanya human error ya. Human error itu salah satu faktor yang paling signifikan ya ketika ada sebuah network attack gitu. Jadi ya mungkin kalian pakai SSH terus lupa ya, lupa kalau kita masih pakai unsecure. Nah, kita mengakses web server di sini yang pakai 80 HTTP. Nah, bisa tuh di sniff di sini ya, man in the middle attack. Nah, jadi tunnel ya, itu membiarkan semua traffic ya dari sini ke sini dia lewat terowongan ini gitu ya. Dia lewat terowongan ini dan encryption by default. Jadi kalau kalian buka HTTP pun yang atau buka telnet pun itu udah dienkripsi by default ya. Jadi satu hal lagi biasanya ya banyak orang bilang kalau kalian connect di internet di kafe-kafe dan sebagainya, please pakai VPN itu benar ya. Karena bisa aja di kafe tersebut kita bisa melakukan ada hacker yang bisa melakukan man in the middle attack ya, seperti yang udah kita demokan di video terakhir. Nah, jadi gunanya VPN tuh seperti itu. Pertama untuk mengamankan, kedua untuk membuat ini. Jadi seolah-olah nih ya, satu network yang di kiri sama satu network yang di kanan itu di satu network yang sama, di satu IP segmen yang sama. Nah, itu gimana caranya ya? Nah, itu ya sebenarnya nggak magic ya teman-teman. Ada sebuah namanya VPN server di sini ya. This is VPN server. Ya, dia menengahi ya komunikasi antara kiri dan kanan. Dan yang gue bilang tadi, VPN server harus terpercaya ya. Antara kalian mau pakai company yang udah gede ya, atau kalian setup sendiri gitu. Nah, tapi ya gue saranin sih pakai company yang udah gede aja ya. Kalau setup sendiri takutnya ada misconfiguration, terus tiba-tiba ini gampang di-attack gitu. Nah, jadi VPN server itu tujuannya ya, job desk-nya dia adalah mengubah IP public kita ya yang ada di sini. Ya, ini kan dia juga punya IP public ya. Setelah keluar dari router. Nah, itu ditranslate ya, ditranslate seolah-olah nanti akan sama ya dengan IP yang di sini seperti itu. Ya, jadi ini yang sebagai brokernya lah ya, brokernya yang bisa kasih sebuah network. Jadinya ini dianggap seolah-olah di satu network yang sama ya. Jadi kira-kira seperti ini cara kerjanya yang dibawa ya. Jadi IP publiknya dia adalah sekian ya. Nah, IP company-nya itu sekian ya. Nah, ini kan IP yang pasti private ya, karena kan 10.000/8. Jadi ini udah pasti private. Nah, eh tapi kan IP kita segini ya tadi ya. Tapi IP company segini. Nah, dengan adanya VPN ya teman-teman, itu dia bisa mengubah ini. Dia ada tunnelnya, ada terowongan. Jadi di terowongan ini ya, ketika masuk terowongan, kalian ada dua IP address nanti ya. Ada yang ini ya, IP public kita, sama ada IP yang udah dibuat sama VPN servernya. Nah, jadi IP ini itu juga di-assign ke kita ya. Jadi ditambahkan ke satu network lagi ya. Kalau kalian lihat di if config atau IP config itu kan banyak sekali apa namanya interface-nya gitu. Nah, di sini interface-nya seperti ini ya, seperti TAN ya. TAN ini nanti tunnel gitu. Berarti ini adalah
VPN seperti itu. Jadi kayak ditambahkan satu interface lagi. Jadi ada banyak interface lah ya, termasuk localhost ya, loopback address itu juga termasuk satu interface. Jadi ada dua interface di sini. Yang IP public dia berkomunikasi dengan VPN server ya. Sedangkan yang IP private dia komunikasinya dengan si ini ya, dengan si local network ini gitu. Nah, ini kemudian ini kan IP publiknya ya lewat internet, terus IP-nya mungkin beda ya karena dia hop-hop ke beberapa router ya. Nah, tapi ininya tetap sama ya, tetap dalam suatu. Oh, ini juga beda ya. Oke, ya intinya di sini juga ada dua interface ya. Dimana ini interface VPN-nya dan ini juga interface eh si public address aslinya gitu. Jadi public address komunikasi sama VPN, tapi the real datanya ya dia lewat sini. Ya, dan ya ini pasti encrypted gitu. Ya karena kalau public pun gimana ya bilangnya ya. Ini kan suatu teknologi di mana kita bisa mengkonekkan dua network tiba-tiba jadi satu network gitu. Ya berarti harus security itu harus top of mind gitu ya. Harus pikirin security first gitu ya, baru yang lain. Nah, seperti itu teman-teman untuk VPN ya. Kemudian apa lagi ya untuk VPN ini? Oh ya, VPN ini berarti harus ada dua ya, apa namanya? Dua party ya yang saling berkomunikasi dan brokernya adalah VPN server. Nah, mungkin kalian juga penasaran ya, misalkan VPN yang komersial ya. Jadi VPN tuh ada dua tipe teman-teman ya. Tipe yang pertama itu yang mungkin kita udah pelajarin sekarang nih ya. Ketika ada dua network, dia mau jadiin satu. Atau let's say dia ini misalkan lagi WFH gitu ya, work from home, dia mau mengakses server yang ada di company-nya ya. Ini let's say server company gitu. Nah, ini kan server company pasti intranet ya, pasti di dalam network gitu. Nggak mungkin bisa diakses langsung lewat internet. Jadi dia harus melakukan VPN dulu seolah-olah dia ada di dalam sini gitu ya. Nah, itu use case pertama. Use case kedua biasanya itu digunakan hanya untuk komersial, di mana untuk memanfaatkan ini ya, encryption by default-nya ya. Atau kita misalkan mau membuka suatu website yang diblok di negara kita sendiri gitu. Itu sangat-sangat mungkin terjadi ya. Dan gue kurang tahu juga ya sisi legalnya seperti apa, karena gue nggak terlalu deep sampai ke situ. Nah, untuk yang kedua ini ya, cara kerjanya itu seperti ini. Jadi di sini ada kita ya. Saya di sini kita, komputer, PC, atau HP ya, bebas, karena di HP juga ada. Nah, terus di sini misalkan let's say Cloudflare lah ya, yang paling gede itu. Nah, di sini ada beberapa network ya. So, Cloudflare itu mungkin one of the biggest network ya di internet. Dia yang kayak apa ya, membuat internet lah ya istilahnya. Jadi banyak sekali node-node yang di Cloudflare. Nah, ini kan dia ada network sendiri ya. Dan ini misalkan ada server nih. Oke. Ada server. Nah, oke. Jadi let's say sorry ini terlalu kecil ya gambarnya. Gua coba bikin ulang deh ya. Sorry. Ini PC ya. Ini adalah Cloudflare-nya. Ini maksudnya beberapa network yang saling terhubung ya, teman-teman. Ini adalah server. Oke, sekarang problemnya adalah ketika kita mau mengakses misalkan apa yang diblok ya, Reddit ya, diblok di Indonesia. Nah, ketika ini kita mau mengakses ke server Reddit ya, apa yang terjadi? Jadi awalnya ya dia itu pasti ke WiFi kita dulu kan ya. Pasti ke WiFi. Dan WiFi ke ISP ya. WiFi ke ISP, ISP ke internet ya. Baru internet nanti ke server ini. Nah, IP address ya teman-teman. Ya, IP address itu kita bisa ngelacak loh IP address itu asalnya dari mana gitu ya. Dan even kita bisa tahu IP address itu apa namanya, dari IP address itu kita bisa tahu lokasi IP itu di mana secara jelas kotanya ya. Nah biasanya sampai kota aja tuh, nggak bisa sampai satu titik gitu ya, karena
Karena itu bukan based on GPS, tapi based on towernya ya, tower-tower dari ISP ini dia ada di mana aja gitu. Nah, jadi kita bisa melacak, namanya adalah geolocation ya. Ini for your information aja. Ini nggak terkait VPN sama sekali ya. Jadi ada geolocation, bisa nge-tag IP. Nah, ketika server Reddit ini ya dihit oleh ISP internet, dia bisa tahu IP kita dari mana gitu. Nah, terkadang ya ada beberapa server, contohnya misalkan server government UK ya, gue pernah coba ya, government UK ya. Dia kalau misalkan kita mau connect ke server government UK, nah dia bisa aja ngeblok semua IP ya di luar UK gitu. Jadi di sini dia ditolak ya. Misalkan let's say dia kirim HTTP 404 atau lain sebagainya gitu ya. Ini maksud gue website ya, ini juga website ya, dua-duanya website. Nah, kalau Reddit dia kan mengaccept semuanya ya. Nah, tapi yang ngeblok itu dari sininya nih, dari ISP-nya ya. Jadi dari ISP dia ngeblok. Kenapa? Ya karena aturan pemerintah gitu ya. Karena ya ini lokal ISP ya, lokal ya ISP. Jadi ISP Indo gitu. Jadi sampai di sini udah di drop nih ya. Nah, tapi apa halnya kalau kita pakai VPN yang kayak Cloudflare gitu ya. Let's say ini VPN. Nah, dengan hal ini kita ada dua interface tadi ya, ada publicnya ya, dan ada juga si mungkin private-nya. Nah, ini private to siapa ya? Private di dalam ini ya. Seolah-olah nanti PC kita ada di dalam um, apa namanya? Lingkarannya Cloudflare ini. Jadi seolah-olah komputer kita ada di company Cloudflare sekarang. Itu ya. Jadi di sini PC kita nih di sini ya. Nah, VPN ini juga global ya, global size. Dan biasanya kita juga bisa pilih negara kan ya. Mau VPN negara Jerman, negara Singapura, Jepang, dan lain sebagainya. Nah, jadi ya itu adalah sumber dari router terakhir yang ngehit ke masing-masing ininya, masing-masing servernya. Jadi that's why ketika kita pakai VPN, kalau pakai Reddit ya kita hitnya langsung dari router ini ya. Kita membypass lokal ISP ini. Sorry, ini harusnya lewat sini ya, lewat WiFi, bukan lewat sini. Sorry sebentar. Eh, iya lewat WiFi, bukan lewat ininya langsung. Nah, dari WiFi dia keluar gini. Dia nge-bypass lokal ISP. Gitu ya. Jadi dari router terakhir dia ngehit ke sini, oke diperbolehkan. Dari router sini ngehit ke sini, oke diperbolehkan. Unless ini adalah router terakhir posisinya ada di UK juga. Ya. Kalau di Jepang ya sama aja, dia nggak bisa buka ini. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ada dua use case tadi ya. Nah, ini ada beberapa protokol VPN ya. Yang pertama yang paling tua ada namanya PPTP ya. Oldest VPN protocol, ini gampang untuk di setup dan less secure ya. Tapi di operating system secara default itu ada ya PPTP itu. Kemudian yang kedua ada L2TP ya. Nah, L2TP ini lebih secure karena secara default dia pakai IPsec ya untuk melakukan encryption as standarnya tadi. Ya. Kemudian ada SSTP menggunakan SSL3, ini protokol yang dipakai oleh HTTPS ya. Kemudian IKEV2 ya, ini ada yang laki lah ya. Gue kurang deep di sini. Terus ada lagi OpenVPN. Nah, ini open source VPN sering juga dipakai ya untuk melakukan koneksi yang seperti ini. Kebanyakan untuk yang tipe ini ya, tipe mengkonekkan antar network ke network lain gitu. Bukan yang tipe kedua tadi. Terus ada wildcard juga ya. Jadi ada macam-macam dan biasanya OS ya, operating system supportnya yang dua ini sih. Ya, kalau kita lihat settingan ya, di Windows kalian bisa coba lihat sendiri caranya gimana gitu. Nah, di sini ada VPN ya. Di sini ada VPN, terus kita bisa juga, nah ini nih, L2TP over IPsec, atau Cisco, atau IKEV2 dia juga bisa ternyata ya. Let's say yang ini, nah ini configuration-nya, server address-nya di mana, terus juga ada autentikasinya lah ya, pasti. Nggak mungkin semua orang bisa. Karena kalau gitu nggak akan secure gitu. Nah, kemudian user authentication-nya mau pakai apa? Bisa Kerberos, bisa lain sebagainya gitu. Password-nya apa, dan lain sebagainya. Nah, dan biasanya VPN ini sangat-sangat vendor spesifik ya. Jadi VPN yang baik kadang dia nggak pakai dua ini. Kadang mereka pakai proprietary protokolnya sendiri ya. Seperti OpenVPN ini nggak pakai kedua dari ini.
Dia ada protokolnya sendiri gitu. Terus saya ada Cisco juga, Cisco VPN. Dia juga proprietary ya, bukan open source gitu. Oke, itu VPN, teman-teman. Terus kedua ada VLAN ya. VLAN ini kita membahas di satu, jadi scope-nya di layer 2 aja ya. Karena ya ini adalah LAN, tapi ini adalah virtual LAN. Ya, virtual LAN, teknologi yang membuat separate dan isolated network segment di dalam sebuah physical network. Jadi, sorry ini layer 3 ya, bukan layer 2. Jadi seolah-olah ada beberapa network ya. Ada beberapa network, tapi bisa ya, beberapa network ini connect ke switch aja gitu. Bukan connect ke router ya. Ini network 1, network 2, network 3. Connect-nya hanya ke switch ya, bukan router. Di dalam satu physical switch yang sama ya, bahkan. Nah, jadi bisa memperbolehkan network administrator untuk ngegroup host sama-sama ya, bersamaan ketika dia nggak connect ke network switch yang sama ya. Jadi ada dua ya, ada yang use case-nya ini, terus ada use case-nya ini. Ada yang use case-nya di mana satu physical switch ya, satu hardware, dia bisa membuat dua network segmen yang berbeda. Satu lagi, ketika eh apa? Ketika ada banyak switch ya, dia bisa saling connect meskipun dia secara fisikal connect ke switch yang berbeda, dia dianggap network yang sama gitu. Oke, kita lihat dulu aja ya. Jadi yang pertama ini use case yang pertama ya. Ini satu switch teman-teman ya, satu switch dia bisa bikin dua LAN gitu ya. Ini switch ya, bukan router ya, BTW. Ya kok kalian lihat masing-masing PC dia ada kabelnya masing-masing nih ya. Jadi VLAN tuh biasanya dikasih nama ya, satu, dua gitu. Ya. Nah, ini yang pertama tadi ya kan, satu physical switch bisa bikin dua network. Kemudian yang kedua, seperti ini ya, switch kan ada trunk ya, kita udah pernah belajar trunk. Jadi ini mengkonekkan dua switch gitu. Nah, let's say di sini VLAN 1, di sini VLAN 2, terus di sini VLAN 1, VLAN 2. Nah, switch yang ada di VLAN 1 ini ya, switch device yang ada di sini, dia juga bisa berkomunikasi dengan yang di sini gitu. Ya. Jadi antar switch nih gitu, tapi dianggap satu network yang sama ya. Nah, benefitnya apa? Dia bisa span the network via trunking. Jadi let's say satu tower gitu ya, satu company, departemen finance ada di lantai let's say 23 sama 15 gitu. Nah, gimana caranya supaya network 23 sama 15 ini saling berkomunikasi ya dengan physical switch yang berbeda lah ya pasti. Nggak mungkin ada satu physical switch yang bisa cukup ya dari lantai 23 sampai 15 itu. Terlalu besar switchnya ya. Kemudian bisa aja di lantai 23 ada divisi IT gitu ya, yang mereka nggak boleh mengakses server-server yang di finance. Jadi di network yang berbeda. Nah, itu VLAN kita pasti pakai VLAN ya, virtual LAN. Kemudian yang kedua benefitnya adalah security atau segmentation. Ya, jadi ingat eh ketika ada satu network ya. Ini misalkan switch, ini komputer, ini komputer. Nah, misalkan ada port yang keisi nih di sini ya. Port yang kebuka gitu. Nah, secara security ini nggak boleh kebuka teman-teman ya, karena ya bisa aja di sini ada hacker gitu ya, ada orang jahat yang connect ke sini, terus dia bisa membaca man in the middle attack ya, dia bisa membaca yang satu sama dua ini, gitu, host satu sama host dua. Yang pertama cara memitigasinya adalah menutup ini ya, pakai lakban atau pakai apa gitu. Nah, itu kan ya sedikit kurang aman karena bisa aja hackernya ya mencopek lakbannya gitu. Nah, pilihan kedua adalah ketika ada ini ya, jadi karena ini bisa VLAN ya, si switch ini bisa VLAN, jadi ketika ada host yang connect ke port ini, dia akan di-separate dari network yang sudah ada gitu ya. Jadi dia akan bikin network sendiri di sini. Let's say di sini ada juga ya yang buka satu port, jadi ada dua. Nah, sekarang gini nih, dia di satu network yang sama gitu. Jadi ini bisa terjaga ya. Itu gunanya satu lagi untuk security. Oke.
Nah, kemudian gimana sih VLAN bekerja ya? Jadi pertama kita perlu ada switch khusus ya yang bisa melakukan VLAN. Jadi nggak semua switch itu bisa ya dilakukan VLAN karena VLAN itu kita perlu untuk memanage ya. Kita perlu ada web servernya, ada logiknya gitu. Kalau switch-switch biasa kan cuman ada tabel yang bisa diupdate udah gitu. Tapi kalau VLAN lebih sophisticated gitu ya. Nah, contoh ini, interface ini ya. Biasanya interface namanya kayak gini ya. Kita udah pernah lihat ini di Cisco Packet Tracer. Interface yang pertama, nah biasanya ada namanya nih ya, VLAN berapa, VLAN 1. Nah, nanti ada VLAN 2, VLAN 3 dan lain sebagainya gitu. Nah, ini adalah contoh namanya adalah manage switch ya. Jadi ada dua macam, ada static switch, ada manage switch. Manage switch itu bisa diatur-atur nih di sini. Atau even portnya bisa dimatikan ya. Contohnya tadi mana? Nah, ini nih ya, bisa di down kan. Jadi kalau orang colok ke sini, nggak akan colok ke switchnya, nggak akan ada yang terjadi gitu. Nah, ada dua ya tadi ya, unmanaged switch seperti yang kita udah pernah belajar sebelumnya. Ini plug and play, nggak ada user interface juga ya. Kemudian ini lebih murah pastinya. Use case-nya apa? Untuk small home network. Ya kalau kalian di rumah pakai WiFi, Soho router, ya most likely dia kalian pakai unmanaged switch ini. Ya, kemudian basic office setup juga office setup yang mungkin skalanya 5 sampai 6 orang gitu ya. Terus kalau managed switch ya dia bisa dikonfigurasi ya biasanya ada web servernya gitu. Terus juga bisa ada QoS-nya ya, quality of service untuk mengadjust traffic. Jadi let's say ada sebuah misalkan VoIP ya, voice over IP ya. Biasanya ini yang QoS-nya gede. Jadi ini yang harus lewat duluan karena lagi telepon real time gitu. Nah, kemudian ini juga ini ya security feature kayak tadi portnya bisa dimatikan atau segmen tadi ya. Jadi hackernya punya networknya sendiri. Terus scalability dan flexibility bisa diprogram juga ya tadi. Kemudian remote management. Nah, jadi switch ini bisa dilakukan remote ya dari dari dashboard gitu. Nanti kita belajar banyak mengenai ini di video SNMP ya, membahas tentang networking. Monitoring network. Nah, use case-nya untuk enterprise environment pasti ya, untuk yang punya budget besar, perusahaan yang udah gede, data center ya, of course, dan network yang dapat monitoring dan manajemennya itu required ya. Jadi karena mungkin switch-nya ada banyak banget, jadi perlu untuk melakukan remote monitoring di switch-switch ini. Oke, ini interVLAN routing, jadi sebenarnya routing juga ya, tapi yang di antar VLAN ini, ketika VLAN yang satu ya, VLAN satu mau berkomunikasi dengan VLAN yang kedua gitu. Jadi dia perlu routing ya. Karena di sini juga ada nanti VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5 dan sebagainya ya. Jadi itu VLAN routing contoh di sini ya. Ini VLAN yang 200, ini VLAN 100 ya. Jadi ketika ini ya mau connect ke let's say ini mau connect ke sini ya. Sorry. Let's say ini mau connect ke sini ya. Berarti apa? Dia lewat sini dulu. Kemudian kan dia ke router nih karena dia menganggap bahwa eh nggak ada IP ini kan nggak ada di network ini. Berarti dia kirim ke default gateway. Nah, terus router baru kirim ke sini. Nah, ini ya, ini dia perjalanannya panjang banget teman-teman. Ya, akan lebih better kalau misalkan perjalanannya hanya 1, 2, 3 gitu ya. Nggak usah ke router. Nah, tapi gimana? Ini kan switch ya. Ini kan switch, bukan sebuah apa namanya? Bukan sebuah device layer 3 gitu. Nah, jadi ada juga uh, kita perlu multi layer switch ya, multi layer switch. Jadi ada switch khusus yang dia juga bisa bertindak sebagai layer 3 switch ya. Seperti contohnya Cisco 3550 seperti ini. Ya. Jadi ini bisa sebagai layer 2 sama layer 3. Jadi nanti setupnya cuma segini aja bisa. Ya, bisa termasuk dia bisa mengakomodir interVLAN routing. Oke, next load balancer ya. Load balancer itu device
hardware ya atau software, bisa dua-duanya ya, yang mendistribusikan network aplikasi traffic di beberapa server belakangnya. Ya, jadi gambarnya seperti ini ya. Ini ada end user ya, ada client, terus ada internet di sini. Terus di sini ada antara software atau hardware ya. Bebas load balancer di sini. Nah, terus di belakang baru ada application servers. Ya, jadi ada banyak sekali server di sini yang berguna untuk melayanin request-request dari klien. Nah, jadi kenapa sih harus ada banyak ya servernya? Jadi ya kalau misalkan kita connect youtube.com gitu ya, itu kan seluruh dunia ya connect ke situ. Jadi mungkin sehari ada ratusan juta orang yang connect atau even miliaran orang yang connect. Dan nggak ada ya komputer sekuat apapun ya. Kita udah pernah bahas ini di video pertama ya. Jadi nggak ada komputer sekuat apapun yang bisa memberikan servis ke semua orang yang ada di dunia gitu ya. Karena dalam satu waktu ya dia pasti akan down juga gitu. Dan apa jadinya kalau ketika down, revenue-nya akan pasti berkurang drastis. Eh jadi gunanya adalah menambah aplikasi-aplikasi ini. Jadi ada banyak. Nah, tapi apa drawbacks-nya? Drawbacks-nya adalah kita bingung karena di sini IP-nya banyak kan. Servernya kan banyak. Ini IP-nya banyak gitu. Jadi punya load balancer ketika ada satu yang ke sini gitu ya, mau connect ke youtube.com, dia pasti connect ke ini dulu ya, load balancer dulu, baru dia mau ke yang mana ya. Jadi let's say yang di sini lagi busy nih, CPU-nya misalkan lagi mau max. Jadi ya dia bisa nembak yang ke sini gitu, nggak perlu yang ke atas. Ya. Nah, load balancer digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan reliability of application. Dia meningkatkan overall performance dengan membagi-bagi workload ya, mengurangi individual server load seperti yang gua barusan demokan, dan juga memastikan availability melalui redundancy. Jadi availability itu ini akan selalu nyala ya, meskipun ini satu mati, yang lain bisa handle gitu ya. Redundancy itu ya tadi, ini duplikat ya isinya, ini sama persis dengan ini isinya ya. Nah, dengan melakukan scaling seperti ini ya, melakukan skala seperti ini disebut horizontal scaling, teman-teman. Horizontal scaling ya. Bedanya apa sama vertical scaling? Vertical scaling itu kita beli hardware baru yang jauh lebih bagus, terus softwarenya dipindah ke hardware yang lebih baru, yaitu vertical scaling. Tapi kalau kita nambahkan secara horizontal gitu, maksudnya menambahkan server lagi ya, kita menambahkan jumlahnya, bukan spesifikasinya, namanya horizontal scaling. Nah, ini udah pernah kita lihat ya, ketika kita di google.com ya, DNS name-nya. Ini gue ganti jadi ini lagi, biar terang. Nah, access section itu udah banyak ya. Nah, load balancing itu juga bisa dilakukan di server di level DNS. Jadi di DNS dia ada punya banyak record ya, record untuk google.com. Jadi nanti nggak perlu ada load balancer di sisi Google lagi ya. Jadi load balancernya hanya di sisi sini aja. Kita dari sini langsung nembak ke sini gitu. Dari sini langsung nembak ke sini. Ya nggak perlu ada ini. Ya. Jadi load balancer di mana-mana ya adanya ya. Nah, ini tipe-tipenya. Yang pertama secara deployment ya, bisa software load balancer, bisa hardware load balancer. Dan of course lebih mahalnya hardware load balancer ya. Tapi dia pastinya bisa menerima load yang jauh-jauh lebih banyak daripada hanya software. Karena software load balancer ya dia sangat bergantung ke hardware-nya kan. Secara bandwidth-nya, terus banyak request per second-nya seperti itu. Nah, ini sekarang yang di sini tipe load balancer based on functionality-nya ya. Atau operation method-nya. Yang pertama adalah tipe layer 4 load balancer ya. Jadi dia eh di transport layer aja ya, di TCP atau UDP gitu. Jadi ketika ada segmen ya, berarti ya videonya namanya segmen. Segmen masuk sini, berarti dia distribusikan load berdasarkan segmennya. Ya. eh jadi dia nggak bisa lihat sampai layer 7-nya, teman-teman. Nggak bisa lihat sampai aplikasinya. Ya, dia mungkin hanya lihat aja, oh ini ternyata TCP sessionnya lagi banyak yang di sini. Ya udah, gua yang ke sini deh, gitu. Terus layer 7 ya, application layer, dia itu beroperasi di layer 7. Jadi dia bisa melakukan ini namanya routing ya. Mau ditembak kemana itu routing.
bisa melakukan routing decision, keputusan routing berdasarkan konten dari requestnya, misalkan URL-nya, header, cookies gitu. Nah, misalkan gini, misalkan apa ya? Ini misalkan HTTP ya, HTTPS youtube.com ya. Nah, let's say di sini ada slash lagi upload gitu ya. Atau misalkan download di sini. Ya, ini kan endpoint ya namanya ya. Yang ini kan host, yang ini endpoint. Jadi kita udah pernah belajar ini ya. Jadi harusnya masih ingat dong. Ya. Nah, bisa aja ya satu server ini dia diperuntukkan untuk upload, sedangkan server di sini dia diperuntukkan untuk download ya. Jadi nggak sama persis. Jadi itu bisa aja. Jadi di sini kita perlu yang namanya load balancer layer 7. Ya, jadi kita bisa membuka sampai ini URL-nya apa yang kita mau minta gitu ya. Kalau dia mau upload, oke, berarti dia nanti ditembak ke sini. Kalau mau download ya tembaknya ke sini. Jadi dia bisa lihat sampai layer 7-nya gitu. Ya, itu teman-teman load balancer, terus next proxy ya. Ini ada banyak sih materinya. Oke, proxy server itu intermediary server ya. Berarti server di tengah-tengah yang berfungsi sebagai pintu ya, pintu masuk antara user dan internet. Ya, jadi contoh di sini ya. Contoh di ini. Jadi proxy ada dua macam ya, ada forward, ada reverse. Kita lihat yang forward dulu aja. Jadi ini ada device-device, ada forward proxy, ada internet, dan ada server. Ya, ini kelihatannya seperti router ya. Tapi sebenarnya ya benar ya. Biasanya ini diinstal di router, tapi beda fungsinya ya. Forward proxy gunanya biasanya untuk security ya, memanage traffic. Jadi dia bisa mempelajari traffic-traffic yang ada di sini gitu. Jadi ya mungkin um, agak berbahaya ya. Kita ngeri-ngeri juga ya karena dia bisa memahami traffic-traffic. Tapi sebenarnya dalam tujuan yang baik ya. Karena forward proxy ini biasanya kita sendiri yang manage bukan orang lain gitu. Nah, juga biasanya juga memastikan privacy ya dengan memasking user IP address. Mirip seperti NAT ya, tapi jatuhnya nanti yang ada di sini ya, itu dia nggak akan bisa tahu ini ya, karena kita lewat proxy. Ya, jadi nanti proxy-nya yang berkomunikasi dengan dia, terus dia bisa balikin ke user device. Nah, ini juga bisa sebagai proteksi ketika let's say ini mengirim virus ke sini ya. Oh sorry, mau mengirim virus. Dia mau nge ke sini, let's say di sini ada virusnya ya. Ini berbahaya gitu. Misalkan buka link-link yang berbahaya, dia ngirim virus ke sini ya. Nah, di sini dia bisa pasang anti malware ya atau antivirus. Jadi ketika di sini dia detect oh ada virus gitu ya. Dia nggak akan terusin ke belakang ya. Jadi kita aman. Jadi mungkin yang kena virus cuman ini ya. Kemudian ada lagi mungkin ini lebih ke di corporate ya biasanya di perusahaan. Ketika kita melakukan upload ya, specifically upload ke sini ya, terus ke sini misalkan kita upload ke YouTube, Google Drive, WhatsApp. Forward proxy itu dia ada namanya DLP ya atau uh, loss prevention, data loss prevention ya. Jadi data loss atau data leak ya. Ya intinya dia oh bukan DLP. Eh intinya dia berguna untuk mencegah agar data di dalam company ini nggak keluar. Ininya gitu. Ya jadi kadang di perusahaan itu kalau kita mau connect ke internet, kita mau nggak mau ya harus connect proxy dulu, baru connect ke internet. Kita nggak bisa langsung gitu ya, diblok sama corporate ya, sama perusahaan gitu ya. Karena perusahaan bisa loh mengontrol user device. Karena kalau kita join perusahaan kan biasanya kasih laptop ya. Nah itu laptop itu di manage oleh perusahaan ya. Jadi perusahaan bisa ngeblok user device connect ke internet itu nggak bisa. Harus lewat forward proxy ini ya. Nah itu gunanya untuk itu ya forward proxy ketika dia melihat oh ada konten yang berbahaya nih, konten-konten mungkin yang konfidensial ya. Dia dia nggak boleh keluar dari internet. Jadi dia bisa sebagai penjaga gitu ya. Kemudian reverse proxy. Nah, ini kebalikan. Jadi dari internet
ketika masuk ke dalam suatu organisasi ya, dia lewat sini dulu. Nah, ini gunanya apa? Seperti tadi sebelumnya, bisa jadi load balancer, bisa sebagai security juga ya. Sebagai security, ketika ada file-file berbahaya ya, dia bisa langsung tahu duluan ya. Kemudian dia juga bisa jadi rate limiter untuk mencegah DDoS attack dan macam-macam ya, macam-macam. Kemudian TLS stripping ya, TLS stripping. Nah, itu apa? Itu ketika di sini encrypted ya, sampai sini kan encrypted tuh datanya. Tapi kalau di dalam ini is okay nggak encrypted gitu. Di dalam sini is okay nggak encrypted. Nah, ini juga bisa melakukan seperti itu ya. Gunanya apa sih? Supaya mungkin supaya kita bisa lebih tahu aja ya ininya, isinya. Karena kalau kita pakai layer 7 ya, layer 7 load balancer, kita kan harus tahu URL-nya dulu. Jadi kita bisa melakukan routing sesuai endpoint-nya gitu. Jadi di sini bisa ngedrop encryption-nya. Ya. Oke, terus terakhir ya, layer 3 switch ini juga gua baru belajar ya sebenarnya. Dan gua mendapatkan video ini dari YouTuber yang namanya Network Chuck ya. Ini sangat recommended ya untuk kalian nonton juga. Network CHUCK gitu ya. Nah, eh jadi apa sih ide dari layer 3 switch ini? Mungkin kita udah pernah tahu di sini ya, sedikit-sedikit lah ya. Di intervalent routing, ya kan seperti layer 3. Ya, ini ya sama ya, tapi ini mungkin lebih ke gue bahas lebih ke deployment-nya aja gimana. Nah, ini adalah satu tipikal ya, tipikal sebuah network. Jadi sini ada router ya, sini ada switch, oke, dan ini connect ke beberapa device ya. Dan ini Wi-Fi-nya ya. Nah, ini kan dia bisa diterang ke switch-switch lain. Nah, ini akan menimbulkan yang namanya single point of failure. Ya, dimana ketika satu kabel putus, ya, jadi nanti device-device yang di sini, dia nggak akan bisa ke internet, gitu. Ya, tapi yang di sini bisa, karena dia bisa langsung ke sini, gitu. Tapi kalau di sini, ya, yang lain bakal kewalahan, gitu ya. Dan ini cuma ada satu aja backbone-nya, gitu. Tulang belakangnya cuma ada satu, dan ya, ini ya, gampang cepat panas ya, kalau gini. Nah, kemudian mungkin kita bisa ya melakukan seperti ini. Ya, kita double nih si kabelnya gitu. Nah, apa yang terjadi kalau seperti ini? Ya, mungkin kalau kabelnya satu putus is okay ya, masih ada cadangan. Tapi gimana kalau switch ini putus? Ya, nanti switch-switch yang lain di belakang akan kena imbasnya juga. Nah, terus eh mungkin solusi paling oke pakai star kayak gini ya modelnya. Jadi ada switch ini, terus ada router di atas. Nah, tapi kan tadi apa scope yang kita inginkan, ini kan semuanya di satu network yang sama ya. Kalau gini kan pasti beda-beda nih networknya nih, ya kan? Ini kan juga pakai router gitu, jadi nggak ideal ya. Karena kalau mau apa ngepas satu message nggak perlu lewat router, cukup lewat switch-switch aja gitu ya. Nah kemudian ini nih baru ada manfaatnya seperti yang tadi ya, multi layer switch, layer 3 switch, bisa melakukan intervalent routing juga. Nah, ini lebih baik teman-teman ya. Tapi single point of failure ketika koneksi dari switch ke routernya ini putus. Nah, ini mulai seru nih ya. Jadi, gimana? Coba kalian juga mikir ya, gimana caranya untuk tidak ada single point of failure lagi di sistem ini. Nah, I leave it to you dulu ya, teman-teman. Jadi, ya, kalau misalkan kalian udah memperkirakan, balik lagi ke sini ya. Nah, so tadi deployment seperti tadi ya, seperti yang terakhir, itu namanya two-tier architecture. Ya, jadi di sini ada access layer, di mana ini semuanya device-device end user device ya. Terus di sini ada distribution layer, ya. Nah, ini ada dua, namanya access layer karena kita langsung mengakses ini, ya. Distribution layer, kenapa nama distribution? Karena dari sini dia mendistribusikan data ke beberapa switch seperti itu. Nah, kemudian layer T switch seperti tadi ya, contohnya ya, Cisco Catalyst itu mahal ya teman-teman. Ya, ini adalah contoh-contohnya ya, device-nya itu gede-gede ya. Let's say ini puluhan juta ini pasti nyampe ya. Puluhan juta rupiah maksudnya. Nah,
ini ya, di distribution layer ini bisa aja nggak cuma satu ya. Kita bisa menambah single point of failure ya. So ini jawaban dari pertanyaan gua tadi. Kita bisa menambah switch lagi yang ada di sini ya. Switch yang sama. Oke. Jadi di sini ada kita hubungkan ya kabelnya. Terus dari ini dia masing-masing ke sini, dari sini dia juga masing-masing ke sini. Dan dia ke router. Jadi ini mati, satu mati it's okay ya. Ini warnanya sama nih. Ini satu mati it's okay gitu. Masih ada yang lain, masih ada yang ini gitu ya. Nah, ini kekurangannya adalah ini bagus ya. No SCOF ini bagus. Green. Oke, bagus. Ideal bagus, tapi expensive ya, bukan expensive. Expensive, mahal ya. Karena harus beli ini ya. Ini aja udah mahal, apalagi harus ada dua gitu. Ya. Tapi ya gimana ya, kita harus mengorbankan salah satu. Jadi yang cocok pakai ini ya sebenarnya hanya company-company besar ya. Apalagi bisa pakai VLAN gitu ya. Kalau kita company kecil yang 10 orang aja ya nggak usah pakai ini gitu ya. Jadi di IT itu selain kita apa namanya? Selain kita eh, belajar teknikal ya, kita harus tahu sisi bisnisnya gitu. Apakah menguntungkan ya? Karena kalau teknikal semua eh ya nggak seru ya, karena pasti ada namanya budget constraint dan lain sebagainya. Oke, kemudian di Cisco ya, Cisco itu juga eh dia merancang ya, dia selain menjual device, dia juga merancang sebuah desain sebuah arsitektur gitu atau apa namanya topologi gitu ya. Jadi di atas ini kita bisa tambahin layer lagi ya, namanya core layer ya. Ini namanya two tier arsitektur. Terus ini adalah core layer di sini ya teman-teman ya. Nah, core layer ini gunanya untuk beberapa office ya yang mungkin terhubung agak jauh ya. Mungkin let's say jaraknya 1 kilo atau berapa kilo gitu ya. Jadi ini office 3, ini office 2, ini office 1. Nah, masing-masing office let's say dia pakai distribution layer ini. Nah, nanti jatuhnya dia akan satu ini connect ke ini, satu ini connect ke ini, satu ini connect ke ini gitu. Dan bagaimana kalau ada 5 ya? Kalau ada 5 office. Jadi bentuknya akan seperti mesh nanti ya topologinya. Dan ya jujur li ya, mesh topologi itu susah untuk di-maintain ya karena ribet ya. Karena rumit isinya gitu. Jadi di sini ditambahkan layer 3 ya. Layer 3-nya kan connect ke router. Jadi layer 3 ini device-nya ya of course bandwidth-nya akan lebih gede daripada yang di tier 2 ini ya. Ini tier ya, bukan layer ya. Tier 2. Jadi ini pastinya lebih mahal juga gitu ya. Nah, ini ya contoh yang seperti office ini ya. Jadi dari yang ini dia connect ke sini. Oh, ini dia kalau pakai layer 3 ya. Ya udah berarti yang ini dia connect ke sini gitu. Jadi ini ya dia nggak perlu connect ke sini gitu. Dia connect ke sini aja. Jadi semuanya akan ke sini ya. Kalau nggak ada ini ya, kalau nggak ada ini semuanya akan seperti ini ya teman-teman ya. Nanti dari ini dia akan connect ke sini juga, ini connect ke sini juga, ini connect ke sini juga. Nah, akan ribet nih ya, ada ini hanya 4 gitu. Kalau cabangnya 10 gimana ya? Jadi perlu yang namanya tadi namanya core layer ya. Ini contohnya ya, kalau pakai yang layer 2 tadi kan seperti ini ya. Kalau pakai layer 3 jadi seperti ini nih. Sorry, tier 3 core layer. Jadi lebih enak dilihat ya. Oke, ini ya just for your information aja. Contoh-contoh uh, routernya ya. Ini yang paling gede. Kemudian ini harganya ya. Kalau kalian lihat, ini yang paling murah itu $10.000 ya. Which is mungkin sekitar 160 juta ya atau 170 juta. Ya, itu yang paling murah dari semua seriesnya ya. Even ada yang 28.000, bisa ada yang 400 juta gitu. So, ya itu teman-teman untuk
advanced device networking ya. Kita udah belajar banyak VPN ya, proxy. Jadi VPN untuk seolah-olah dua network di satu network yang sama. Terus VLAN kita bisa membagi satu switch ke beberapa network. And then inter VLAN routing ya, sama seperti layer 3 tadi. Cuman itu tadi deploymentnya gimana. Load balancer, proxy ya. Dan ya nanti masih banyak lagi ya, karena course ini akan selalu diupdate ya kalau ada teknologi baru. So, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Thank you dan sampai akhir. Jangan lupa juga kalau kalian terbantu dengan channel ini, terbantu dengan konten ini, support kita ya di Saveria atau di Patreon. Jadi linknya nanti akan di description. So, thank you teman-teman. See you di next video ya. Bye-bye.